Yang penting Allahu Akbarnya itu. Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar, ada hadir niat di sini, menghadirkan niat sholat seperti tadi itu. Bangsa ucapan. Jadi perkara yang harus dikerjakan di dalam sholat itu ada yang sebangsa ucapan, ada gerakan, ada dalam apa ya? Iya, ada ucapan, ada gerakan. Kalau yang ucapan, kalau gerakan maklum sudah harus dikerjakan. Rukuk, sujud, berdiri dan seterusnya itu namanya gerakan. Apa? Iya, gerakan. Pekerjaan ya atau gerakan. Tapi kalau yang sebangsa ucapan itu harus diucapkan memang. Apa itu? Takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar. Sekali lagi, takbir itu bukan ngangkat tangannya, ya, tapi bunyi Allahu Akbarnya. Jadi sholat itu dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kedua-duanya itu rukun qauli, ya, rukun yang harus dibaca, diucapkan. Makanya kalau ada orang sholat kok begini toh, nggak bunyi dalam hati, menurut ulama mazhab Syafi'i itu tidak sah, harus dilafatkan Allahu Akbar. Jadi intinya kalau gini toh, walaupun sudah dapat 4 rakaat ya belum sholat, belum membuka takbir tadi itu. Terus akhirnya diakhiri dengan salam. Ada orang sudah Allahu Akbar sampai 4 rakaat, akhir salamnya agak dibunyikan, cuma dalam hati, noleh ke kanan, noleh ke kiri, langsung jalan. Ya apa? Berarti orang ini belum mengakhiri sholatnya. Ya batal sholatnya, berjalan sudah. Makanya harus dimengerti ini, ya. Jadi permulaannya sholat itu dengan takbir Allahu Akbar. Masalah ngangkat tangannya ini sunnah hukumnya, nggak diangkat pun nggak apa-apa. Jadi langsung dipasang gini nggak apa-apa, ataupun gini tok ya nggak apa-apa. Yang penting Allahu Akbarnya itu. Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar, ada hadir niat di sini, menghadirkan niat sholat seperti tadi itu. Terus nanti akhirnya diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga begitu harus diucapkan. Tidak boleh sekedar noleh, ya. Loh, kalau noleh tok gini kanan kiri belum mengakhiri sholatnya. Seperti hanya tadi itu ngangkat tangan tok tapi tidak takbir, belum sholat, walaupun rupanya apa itu jenggang-jengking itu ya, belum sholat berarti. Ini harus dimengerti. Jadi yang nomor 4 tadi membaca Fatihah. Jadi semua rukun qouli itu bacaannya harus dibaca, nggak boleh di dalam hati. Nah, mestinya. Dan juga bacaan-bacaan sunat juga begitu. Kalau ingin mendapat pahala juga harus dibaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dibaca. Ukurannya sekira didengar telinganya sendiri. Seandainya nggak ada rame-rame, seandainya kupingnya tidak tuli, gitu. Tuh. Jadi qiraatul Fatihah. Seandainya nggak bisa Fatihah, bukan nggak hafal, nggak hafal baca, ya. Jadi kalau nggak hafal ya baca, ya. Nah, jadi qiraatul Fatihah hifdzan au talqinan au nadhron, atau dituntun, nggak bisa dituntun. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, lo gitu, ya. Moco gak iso, apal gak apal, moco gak iso, dituntun, ya. Kalau ada orang yang mau nuntun, ya, atau dengan cara yang lain, wis. Baik itu imam atau makmum. Ulama mazhab Syafi'i mengatakan Fatihah itu harus. Sedangkan ulama lain yang lain, ya, ada yang mengatakan kalau berjamaah nggak usah baca Fatihah.
Ada yang begitu. Mazhab Hanafi kalau nggak salah itu. Kalau berjamaah nggak usah baca Fatihah makmumnya, cukup imamnya. Tapi kalau mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i, Fatihah harus, baik sholat sendirian atau sholat berjamaah, harus membaca Fatihah. Banyak syarat-syaratnya itu harus dipenuhi. Loh, baru kalau sudah tidak mampu ya. Nah, kalau sudah tidak mampu membaca Fatihah, maka gantinya. Apa gantinya? Ya. Mana tadi itu? Kalau sudah tidak mampu membaca Fatihah, nggak bisa bahasa Arab, sudah membaca nggak bisa, hafal apalagi, ya apa? Maka membaca gantinya apa gantinya? Nggak boleh Fatihah diterjemah, nggak boleh, ya. Di apa gantinya? Membaca 7 ayat, ya, 7 ayat yang sekiranya ukurannya sama dengan Fatihah, ya. Atau 7 zikir atau doa yang sama dengan jumlahnya Fatihah, ya. Itu kalau Fatihah. Jadi baik sholatnya itu fardu atau sholatnya sunat, harus baca Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim utawi bismillahirrahmanirrahim iku ayatun, ayat minha saking Fatihah. Bismillah itu termasuk ayat dari Fatihah. Jadi Fatihah itu mulai bismillah sampai waladhdallin. Kamilatun kang sempurna. Waman utai sapa wong iku askoto kang guguraken sapa man minal Fatihati saking Fatihah harfan ing sak huruf, au tasdidatan utawa tasdid, au abdala utawa ganteni sapa sing harfan ing huruf minha saking Fatihah bi harfin kelan huruf lam tasikha mongko ora sapa qiraatuhu wacanane man wala sholatu lan ora sapa salate man inta amada lamun sejo sapa siman. Jadi bismillah itu termasuk Fatihah. Barang siapa yang menggugurkan, ya, satu huruf atau tasdid saja dari Fatihah atau mengganti satu huruf, maka tidak sah bacaannya, otomatis sholatnya juga tidak sah kalau memang sengaja, ya. Kalau memang disengaja, ya, disengaja dan tahu, ya, terus merubah makna, ya. Kalau memang tidak disengaja atau tidak tahu, tidak ngerti atau tidak merubah makna, ya, jadi tidak sah bacaannya, otomatis batal sholatnya tadi itu. Ono uwong ganteni satu huruf dari Fatihah utawa tasdid digenteni, terus sengaja, syaratnya 1, 2 ngerti wongi, ya, ngerti, 1 sengaja, 2 ngerti, ya, terus merubah makna, maka tidak sah bacaannya, tidak sah sholatnya. Ya. Sekarang kalau tidak disengaja, begitu juga tidak tahu atau tidak merubah makna, maka ya apa? Wajib mengulangi bacaannya. Bukan tidak sah sholat, bacaannya diulangi. Gak sengaja lupa, diulangi bacaannya. Contoh nih,
Seperti al-alamun bilwawi. Jadi alhamdulillahi rabbil alamun. Nah, itu kan merubah. Maksudnya merubah huruf ya dengan wawu. Ya apa? Kalau memang sengaja orangnya ngerti dan merubah makna, maka batal sholatnya. Kalau tidak ngerti atau tidak disengaja atau tidak merubah makna, maka wajib mengulang Fatihahnya atau bacaan Fatihahnya. Wa illa lan lamun ora sengaja wajib mongko wajib alaihi ngatasi wong utawa man apa i'adatul qiraati baleni Fatihah. Jadi kalau memang tidak disengaja atau tidak tahu, gak ngerti, utawa yo gak ngerubah makna, maka harus diulangi bacaannya. Kalau tidak diulangi ya batal sholatnya. Ya. Ada enggak tanyakan? Enggak. Ada. Nah. Wa yajibulan wajib apa tartibuha nertipaken ngurut Fatihah. Ya yaqra kelawan yen to maca sapa si wong